والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما لدنك رحمة وألهمنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم بالتقوى وجملنا بالعافية وعافنا بالعافية والعافية الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لك العافية وتمام العافية ودوام العافية ونصب العافية ولقنا عن النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمشايخنا وتب علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas karunia, atas limpahan rahmat dan barokahnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menghadiri taman surga, dan juga untuk menambah ilmu serta untuk menunaikan kewajiban. Maka kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat salam kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, juga umatnya. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya dan kita juga mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kembali kita membahas kitab Ibnu Juman bi fawaidil hisan min majalis al-irfan sabada min majalis al-habib al-ulama al-muhaqqiq al-faqih Zain bin Ibrahim bin Sumait afa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bisarihi amin bid-dini wa dunya wal akhirah. Jamaah Sayyid Husain bin Ahmad bin Muhammad al-Haddad afa'anallahu bihi wa bi ulumihi bidarain amin. Sampai kepada sini pembahasan ini. Ya, laisal fadl bikabari bikibaril jussah fa innal fil akbar wa laisal fadl bikasratil aql wal aql sur aksar wa laisal fadl bikasratil jima' fa asal tuyur jami' aksar wa innamal fadl bi ilmi wal aqli wa imtisali ma amarallahu bihi wa jinabu ma naha anhu. Ya, bukanlah keutamaan dengan besarnya badan. Jadi orang yang badannya besar, berotot, atau mungkin gembrot, gentong, ya itu bukan jadi kemuliaan bukan dicari dengan besarnya badan. Ya. Karena apa? Karena gajah paling besarnya hewan atau besarnya binatang. Ya. Jadi kemuliaan itu bukan didapati dengan besarnya badan. Karena kalau besaran gajah dibanding kita. Dan juga bukanlah keutamaan atau keistimewaan itu dengan banyaknya makan. Ya. Kenapa? Karena asur yaitu sapi atau banteng itu lebih banyak makannya dibanding kita, dibanding manusia. Jadi keutamaan juga nggak bisa dicari atau didapati dengan banyaknya makan atau banyaknya turunan, anak dan sebagainya. Karena burung juga banyak. Kalau netes tuh banyak ya dalam sarangnya itu banyak yang netesin anak, netesin telur itu. Jadi dan keutamaan yang sesungguhnya, keistimewaan yang sesungguhnya adalah apa? Dengan ilmu dan akal. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapati keutamaan atau kemuliaan, maka dapatilah dengan ilmu dan juga akal. Ya, akal maksudnya akal yang jernih, akal yang bersih. Dan juga dengan mengerjakan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan juga menjauhi apa yang Allah larang. Jadi kita akan mendapati kemuliaan atau keutamaan dengan ilmu, akal,
serta mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Baru kita akan mendapati kemuliaan. Jadi kemuliaan bukan dengan badan yang besar, bukan dengan banyaknya makan atau banyaknya kelompok, ya. Tapi kemuliaan didapati dengan ilmu, ya. Ilmu. Kalau orang mau mulia dengan ilmu, Allah angkat derajat, ya. Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga wal ladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu darajat, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Akal juga, akal dipakai, digunakan untuk berpikir dengan hal-hal yang positif dan juga manfaat. Dan kemuliaan juga didapat dengan takwa. Apa takwa? Takwa tadi yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membuat kalian mulia di sisi Allah adalah ketakwaan kalian. Ya, karena Allah nggak lihat tuh dengan pakaian, dengan baju, dengan sesuatu yang kita punya, tapi Allah lihat hati, Allah lihat niat kita itu. Dan kalau kita takwa kepada Allah Ta'ala, otomatis hati dan pandangan kita pun jernih atau bersih. Jadi kemuliaan itu didapati dengan ilmu, akal, dan takwa, yaitu mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian iza kanat al-himam naqisah wal basair mudlimah wan nufus jamihah wal afkar raqidah lam tanal al-matlub wa lam tasil ila al-mahbub. Apabila gairah atau semangat udah nakis, udah berkurang, wal basair mudlimah, pandangan menjadi gelap, wan nufus jamihah, jiwa ya sulit diatur, ya nafsu sulit diatur, nggak terkendali. Wal afkar rakidah, kita punya pikiran rokid ada yang bilang keruh atau kendor, melempem, ya. Maka apa? Lam tanal matlub, kita tidak akan mendapati apa yang kita minta, dan juga kita tidak akan bersambung kepada seseorang yang kita cintai. Jadi kalau kita mau tersambung kepada seseorang yang dicintai, utama Rasulullah SAW, dan kita ingin mendapati apa yang kita pengenin, satu, semangat, gairah jangan sampai berkurang. Maksudnya gairah dalam kebaikan, ya, jangan kendor, semangat jangan sampai lemes, pandangan jangan sampai gelap, dan jiwa jangan sampai jiwa tersebut jadi sulit diatur. Tuh kalau udah begitu, udah kita nggak bakal dapetin apa yang kita mau, dan kita tidak akan bersambung kepada seorang yang kita cintai, yaitu Rasulullah SAW. Makanya kita perbaiki itu gairah, semangat kita dalam beribadah, semangat kita dalam mengerjakan amal kebaikan, pandangan kita perbaiki, kita pandang hal-hal yang baik supaya jadi terang, dan juga jiwa kita ditaklukin, ya, nafsu jangan diturutin. Jangan sampai kita punya nafsu sulit diatur, ya, maunya pada hal-hal yang negatif terus. Nauzubillah min dzalik. Dan juga pandangan kita harus jernih lagi, bersihin lagi. Baru kita akan mendapati apa yang kita minta, dan kita akan bersambung kepada seorang yang kita cintai. Ya. Tuh. Kemudian man arada safa'ir rabbani fa alaihi bil inkisari fi jawfil lail. Siapa orang yang pengen sofa, yang pengen jernih, ya, yang pengen dapat Rabbani, dapat jiwanya itu sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, fa alaihi, maka hendaknya bagi dia bil inkisar fi jawfil. Inkisar apa tuh? Merasa pecah. Hati itu merasa pecah, hancur. Ya. Ada juga dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ana innal al-munkasir. Aku berada di hati-hati orang-orang yang pecah hatinya, terenyuh-enyuh, ya, li ajli, karena aku. Jadi Allah mengatakan dalam hadis qudsi, sesungguhnya aku berada atau bersama dengan orang-orang yang hatinya terenyuh-enyuh, hati terpecah-pecah karena aku. Jadi kalau galau, kalau
sakit itu karena Allah, jangan karena yang lain. Nah, dan kalau kita pengen bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Kita harus menangis, merengek. Kita harus merasa pecah, video filel di tengah malam. Sedangkan apa yang kita lakukan di tengah malam hanyalah bualan, candaan, tawaan yang semuanya itu tidak ada gunanya. Yang semuanya itu apa? Tidak ada pahalanya. Emang mubah boleh. Begadang apa hukumnya? Mubah boleh. Tapi kalau begadangnya orang soleh, begadangnya aulia Allah Subhanahu wa taala, dia begadang apa? Untuk hal-hal yang positif, membantu orang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau tengah malam ngapain? Bawain beras. Bawain beras. Ngasih dengerin tuh bagaimana kondisi rakyatnya, apakah ada yang belum makan, apakah ada yang sakit, maka beliau sediakan semua itu. Sama juga seperti Al-Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu, setiap malam selalu keliling, selalu memberi makan, memberi gandum kepada penduduk-penduduk sekitar beliau, dikasih. Dan itu semua beliau gak ada yang tahu kalau beliau yang membagikan itu semua. Sampai ketahuannya Imam Ja'far Shadiq yang membagikan itu sembako setelah beliau wafat. Ketika dimandikan oleh yang mandikan tersebut, dilihat di dalam di bahu beliau ada baretan, ada bekas. Kenapa? Tak malam manggul gandum, manggul stok sembako buat pesanan. Sampai malaikat mengira, wah ini malaikat udah nggak lagi bagiin kita sembako. Kenapa? Yang bagiin sudah nggak. Sampai dikiranya apa? Yang bagiin malaikat. Kenapa? Saking nggak ketahuannya. Kalau sedekah itu sembunyi. Gak usah nampakin atau pengen dipuji oleh orang, malah nanti itu semua nggak ada pahalanya. Kalau pengen sambung kepada Allah, pengen sofa, pengen jernih, pengen itisal, sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menangis terenyuh-enyuh di tengah malam. Karena Allah suka tuh kepada orang-orang yang minta. Kalau manusia semakin minta semakin ngamuk, tapi Allah Subhanahu wa taala semakin diminta semakin senang. Kita minta sama teman nih, bagi dong. Sekali 2 kali dikasih. Lama-lama minta mulu, modal apa? Betul. Cuman sama Allah Subhanahu wa taala, sini minta terus. Senang. Kenapa? Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha segala-gala. Jadi Allah apa? Everything. Allah adalah segalanya buat kita. Bukan perempuan, bukan hanya tapi Allah. Allah is everything. Allah segala-gala. Jadi kalau mau dapetin kejernihan, sambung kepada Allah Taala, nangis tengah malam, minta sama Allah, ngadu. Apa kita punya problem, apa kita punya hajat. Kita kan sering baca diba kan? Ya. Yang zilu ila sama'id dunia itu. Wa yunadi hal min mustaghfir hal min taib. Siapa yang minta istighfar sini? Siapa yang mau tobat sini? Begitu kata Allah Taala. Hal min talibi hajatin, siapa yang punya hajat? Sini kata Allah Taala. Faunil hul matalib, aku akan kasih apa yang kamu minta. Cuman kita nggak pernah minta, kita nggak pernah bangun malam, bangun sih bangun, tapi kita nggak pernah minta. Itulah bodohnya kita semua. Kita bodoh. Waktu banyak, luang, sehat kasih Allah Taala. Cuman kita nggak gunain dengan sebaik-baiknya waktu tersebut. Nanti kita akan merugi. Ya, merugi. Semua tuh pada hari kiamat nanti semua orang merugi. Hatta orang yang masuk surga tuh udah nggak sadar dia rugi. Kenapa? Banyak waktu yang terlewat untuk hal yang sia-sia, merugi. Jadi semua orang tuh merugi. Ya hatta orang udah masuk surga nih, udah nikmat, udah dapat bidadari, udah dapat segala macam di surga, tapi dia masih merasa rugi. Kenapa? Mungkin ada terlewat 1 detik dunia yang nggak dia gunain buat kebaikan. Ada waktu-waktu yang dia gunain buat hanya untuk candaan, jualan, tawa yang sia-sia. Dan itu semua nanti kita akan merasakan kerugian. Sekarang kita nggak ngerasa rugi. Kenapa? Kita masih hidup. Nanti kalau udah dalam kubur baru ngerugi. Ya Allah, dan malam saya nggak pernah tahajud, saya nggak pernah sedekah sama orang, saya nggak pernah berbuat baik. Saya cuma ngabisin waktu saya untuk hanya begadang, hanya untuk majas dan sebagainya. Saya nggak pernah tuh tengah malam istighfar. Nggak pernah. Tuh itu yang harus kita renung. Karena yang namanya al-maut ya'ti baktah. Namanya mati itu datang kapan saja, tiba-tiba. Hati-hati, kapanpun, dimanapun, sama siapapun itu akan terjadi kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dikasih husnul khatimah. Kemudian yang bagi liman arada syuru' fi shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayastahdir hati. Bagi orang yang mau sholawat kepada Rasulullah SAW,
dia hendaknya menghadirkan dengan niat sebagai berikut. Kalau mau sholawat sama Nabi, satu, apa niatnya? Imtisalu amarullah ta'ala. Kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholawat ini yang menyuruh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha amarukum ba'da firapsi. Jadi Allah itu menyuruh sesuatu, cuman itu Allah dulu yang memulainya. Jadi sebelum orang lain memulai, Allah terlebih dahulu yang memulai. Kalau Allah perintahkan sholat, apakah Allah sholat? Kan kagak. Kalau Allah perintahkan zakat, apakah zakat? Kan kagak. Haji semua kagak. Cuman sebelum Allah perintahkan sholawat, Allah terlebih dahulu sholat. Makanya kan ayatnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Baru ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Jadi sholawat adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat enggak perlu pakai ijazah. Sholawat enggak perlu pakai guru. Udah. Ya. Sholawat enggak usah pakai ijazah, enggak usah pakai guru, baca aja sholawat. Sholawat juga yang nanti kita akan tutup dengan sholawat tersebut. Ya. Jadi kalau mau sholawat, apa niatnya? Niat kita satu apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua, al-qiyam walau bi asri misar ma'alahu alaina min haqqi sallallahu alaihi wasallam. Ngerjain, ngelaksanain walau hanya 1/10, walaupun hanya 10 sholawat. Kenapa? Ada haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang Rasulullah enggak butuh sholawat kita, tapi yang butuh kita. Ingat ya, di garis bawahi, Rasulullah tidak butuh sholawat umatnya, tapi umatnya ialah yang butuh sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan sholawat tersebut, apa yang dimau, apa yang diminta akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa niatnya? Ayanuya idkhalus surur alaihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dimihi wa ijlalihi wa tawqirihi. Dan juga apa? Niat apa? Idkhalus surur, nyenengin hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kegembiraan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dengan salawat itu niat apa? Niat ngagungin, niat gedein, niat apa? Membesarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tujuannya orang salawat apa? Mengagungin, membesarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu niat. Ya. Jadi kalau salawat tuh 3 niatnya. Ngelaksanain perintah Allah Subhanahu Wa Taala, berdiri, ngerjain, walaupun hanya 1/10. Karena apa? Di situ ada haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang ketiga, niat apa? Nyenengin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga apa? Niat mengagungi, membesarkan, dan juga meninggikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi sholawat tuh begitu. Sholawat apa aja bebas. Ya. Rasulullah nggak nyuruh orang bersolawat, tapi apa? Perbanyak bersolawat. Aksiru perbanyak. Kenapa sholawat tersebut nyambung? Sholawat tersebut langsung ya tersampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca itu surat, di situ dikatakan salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Selawat itu nyambung. Jadi kalau ada orang yang berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ruhnya tersambung. Kita berselawat kepada Rasulullah, maka kita punya ruh nyambung pada ruhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau kita mengucapkan salam. Kita akan di sini adakan kalimatnya assalatu wassalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah bilang, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alaihi ruhi hatta ardah li salam." Tidak ada seorang pun yang bersalawat, yang mengirim salam kepadaku, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruhku sehingga aku jawab salam dari orang tersebut. Jadi kalau kita bersalawat, kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, yakinilah, pastikanlah dan hadirkan hati bahwasanya Rasulullah menjawab apa yang kita ucapkan. Salawat salam kita nggak mungkin ditolak. Kalau kita kirim SMS ke orang kan mungkin bisa ditolak, bisa diterima. Mungkin kadang cuma dibaca doang. Tapi kalau sama Rasulullah pasti dibalas, pasti dibaca sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama Rasulullah enggak mungkin ente enggak bakal sakit hati. Ente enggak bakal kena PHP. Enggak mungkin. Tidak ada orang yang cinta kepada Rasulullah dia sakit hati, tidak ada. Pasti senang, pasti bahagia. Makanya kalau mau bahagia, sambung terus, selawat terus sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar apa? Biar dunianya bagus, akhirat bagus. Masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita mau, itu yang kita harap. Kalau kita ogah-ogahan ya ingat ya, selawat itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang yang mengucap nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali memang sudah Allah izinin. Kecuali memang Rasulullah sendiri yang mau tuh orang untuk mengucapkan namanya. Ini nama bukan nama sembarang nama.
bukan Paijo, bukan Paino, bukan Tono, bukan. Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada dengan Nabi Muhammad langsung ada reaksi. Kalau langsung sholat, shollu ala Nabi. Ini harus dipicu, harus dibangkitkan, harus dipecut. Kalau nggak gitu, nanti kita mau minta sama siapa nanti di hari kiamat? Kita mau bergandeng pada siapa? Kalau bukan kepada Rasulullah SAW. Ya, walaupun kita belum baik, walaupun kita masih butuh perubahan, tapi dengan selawat, dengan kita sambung oleh Rasulullah, insya Allah nanti Allah akan berubah hidup kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dan bagi ba'da qiraati asmaul husna antakul Allahumma khalaqtani bi akhlaqika asma'ikal husna warzuqnil usur 'alal matlabil asna wal masrabil ahna. Jadi kalau kita habis baca Asmaul Husna tuh nazalu ya man huwallahu ladzi sampai akhir ada doanya. Allahumma khalaqtani bi akhlaqikal asma'ikal husna warzuqnil usur 'ala matlabil asna wal masrabil ahna. Itu doa ya, dibaca setelah kita selesai membaca Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, yang bagus, yang indah. Fad'uhu biha, kita minta dengan tawasul. Bisa kita butuh rezeki, kita baca tawasul ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, kita baca. Kita mau terbuka segala urusan, baca ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Kita mau jadi apa? Mau jadi orang yang bagus, jadi orang yang alim. Semua kita tawasul, kita minta, kita berdoa melalui namanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara nama-nama yang Allah sukai adalah nama-nama yang dengan sambung dengan namanya. Kayak ada Abdun, terus kayak nama Allah Abdullah, Abdul Rahim, ya Abdul Syakur dan sebagainya. Itu nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abdul Rahman. Abdul Rahman ya, tungguin ya Abdul Rahman. Itu bagus. Ini nama yang suka itu ada nama yang depannya ada Abdulnya, Abad. Ya. Ar-Rahman. Jadi hambanya Allah yang Maha Pengasih. Gitu. Nih doanya ya, dibaca setelah selesai membaca Asmaul Husna. Yang hafal Asmaul Husna bagus tuh. Apalin Asmaul Husna, hafal. Asosor udah insyaallah. Ya, kemudian dan bagi liman khatamal qiraatul Quran ayyasuma zalikal yaum. Ya. Dianjurkan bagi orang yang khataman Quran atau yang menghatamkan Al-Quran, dia berpuasa di hari itu. Setelah kita besok mau khataman Quran, maka besok kita harus puasa. Dianjurkan ya, enggak diwajib, cuma anjurannya orang soleh begitu. Kalau mau khataman Quran, maka dianjurin untuk berpuasa di hari tersebut. Di siang hari kita harus berpuasa. Anjuran daripada orang soleh. Kemudian lagi arba'atun tajlibur rizq. Ya, 4 perkara yang melancarkan rezeki. Ya, jadi ada 4 perkara yang memperlancar rezeki. Apa itu? Qiyamul lail. Satu, yang pertama qiyamul lail. Bangun malam, sholat tahajud, minta sama Allah Taala. Tuh, tahajud. Ya, tahajud pada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asarabuka ayat azaka maqaman mahmuda. Itu ada di dalam Quran. Allah berfirman seperti itu. Ya. Dan di malam hari itu hendaklah engkau tahajud, nafilah, sunnah untuk. Kalau bagi orang soleh sunnah adalah wajib. Ya, bagi orang ulama, orang soleh sunnah adalah wajib. Lalu bagaimana wajib? Wajib udah lain tinggal. Dan kalau kita kan wajib sunnah begitu. Tapi kalau bagi mereka sunnah adalah kewajiban yang mesti mereka lakukan. Saking apa? Saking itibanya, saking ikutnya mereka kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau mau rezekinya lancar, bangun malam, tahajud. Nanti ente bakal dibangunkan, dibangkitkan, dan ente akan mendapatkan makom mahmuda. Makom sebuah tingkatan yang terpuji. Bangun tahajud. Tidak ada seseorang yang tahajud kecuali apa yang dia mau dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan doa di waktu tahajud di tengah malam bagaikan panah yang tepat sasaran. Ya, mungkin doa-doa di waktu lain kan mungkin meleset ya. Tapi kalau doa di waktu tahajud di tengah malam pasti tepas ya. Tepat sasaran. Dan juga apa? Yang kedua, kasratul istighfar bil ashar. Memperbanyak istighfar. Ya,
minta ampun astagfirullahalazim bil asfar di akhir malam waktu sahur ya waktu sahur itu banyak-banyak istighfar astagfirullah 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 baca istighfar ya. Ya, baca istighfar di akhir malam atau di waktu sahur ya menjelang azan subuh menjelang fajar banyak-banyak baca istighfar. Kalau orang dulu kan begitu bangun jam 3 tuh sudah bangun dia sudah wudhu sudah rapi ya dia tahajud dia witir dan sebagainya dia beristighfar sambil nungguin subuh. Nah gitu itu diantara yang memperlancar rezeki. Kemudian yang ketiga apa? Ta'ahad as-sadaqah ya berbagi sedekah. Yang ketiga kalau mau lancar rezekinya apa? Sedekah ini banyak ya banyak fadilahnya banyak keutamaannya. Kalau orang mati kalau seandainya orang mati tersebut dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala untuk dia hidup lagi maka dia akan apa? Bersedekah ya. Laula ya Rabb laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas sholihin. Kalau seandainya engkau kasih kesempatan hidup lagi apa aku bakal apa? Sedekah dan aku akan menjadi orang yang soleh. Jadi kalau mayit dikasih kesempatan sama Allah Ta'ala dia hidup lagi dia akan bersedekah. Dan sedekah ini tidak akan terputus walaupun sudah mati. Apalagi sedekahnya kayak buat masjid, buat panti asuhan, yang intinya buat kebaikan dah, buat pondok ya, buat buat maulid bagus tuh insyaallah pahalanya terus menerus walaupun sudah meninggal. Berbagi sedekah. Jadi kunci kekayaan adalah sedekah dan kunci kemiskinan adalah pelit. Ini kalau ente miskin pelit aja. Pelit. Ya. Jadi sedekah itu dilipat gandakan ya. Ya. Tiga kali lipat dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Utamanya sedekah tuh yang utama tuh pada keluarga, itu yang lebih utama. Anak pada orang tuanya ngasih. Jadi teman belakangan. Pokoknya kebalik. Teman diduluin, orang tua di belakangin. Makanya enggak maju-maju, makanya hidupnya seret. Kenapa orang tua di belakang? Jadi kalau punya apa-apa, rezeki, duit, orang tua nomor 1. Teman CS mah belakangan. Setelah orang tua, adik, ya, terus saudara-saudara, paman, bibi, kasih mereka semua, ya. Baru yang lain. Jadi sedekah paling utama kepada keluarga, baru kepada orang lain. Ya, mamin malin, ya, sedekatin naqasahu illa bal yazdad. 3 kali bal yazdad. Tidak ada suatu harta yang disedekahin itu berkurang kecuali apa? Bertambah. Jadi nggak ada tuh istilahnya berkurang. Jadi terus bertambah. Cuman satu intinya ya, bahwasanya administrasi Allah Subhanahu wa taala tidak akan salah. Yakin. Setelah sedekah jangan mana nih gue nggak dapat balasan. Santai, sabar. Emang langsung sekeliling begitu aja enggak. Pokoknya yakinlah setiap kebaikan itu akan kembali kepada pelaku. Pokoknya kalau kita berbuat baik kita sendiri yang akan dapat kebaikan. Sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, kita sendiri yang akan merasakan keburukannya. Kemudian yang keempat apa? Di antara yang mempelajari rezeki, zikir awalan nahar wa akhirih. Ya, zikir ya. Siang sore, pagi sore zikir. Di siang hari ya, di malam hari, di sore hari zikir. Makanya ulama-ulama kita ini udah enak, udah dikasih zikiran. Kalau pagi baca wiridul latif, pagi sore baca wiridul latif. Udah begitu aja enak. Sama malamnya habis maghrib kita baca rotib selesai. Itu dikasih, digampangin, dimudahin. Jadi zikir-zikir udah dirancang sama mereka dan kita tinggal baca doang. Gampang kan? Enak kan? Gitu. Cuma lagi-lagi ceritanya emang nggak mau baca. Nauzubillah. Kasih kemudahan sama ulama-ulama kita. Seakan-akan kita anti sama mereka kan? Anti. Seakan-akan kita mengaku cinta sama mereka, seakan-akan kalau di luar majelis kita nggak anti, di majelis kita kayaknya paling demen. Kalau luar kita orang paling anti. Ente karena nggak yakin baca di roti dulu belum yakin, belum tentu baca wirid tadi belum tentu. Wallahu alam, bukannya suzon bukan, tapi wallahu alam. Itu kan kalau di luar majelis kita lebih senang ngomongin apa? Lebih senang ngomongin musik, lebih senang ngomongin koplo, lebih senang ngomongin perempuan.
tapi kita nggak senang ketika ada orang yang ngomongin salaf. Jadi nggak senang. Jadi kita harus ubah tuh, kita punya obrolan salaf, kita obrolan orang soleh, supaya apa? Supaya terus dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ada 4 perkara juga yang mencegah rezeki. Apa? Naumus subha. Ya, tidur pagi. Apalagi kalau subuhnya bablas, bangun jam 7, jam 9 itu. Nah, itu rezekinya seret. Enggak ada barokah. Makanya kalau kita bertanya-tanya sama diri kita, kenapa kok rezekinya kurang lancar, keseret, mau usaha gagal, apa itu? Kenapa? Tidur pagi. Kenapa kok orang susah? Ya, kenapa orang nggak berkah? Itu tidur pagi. Jadi rezekinya dia nggak berkah, dicegah, dihalangin sama Allah rezeki. Kenapa? Gara-gara tidur pagi. Kenapa kok orang tidur pagi? Mungkin bagi orang enak. Dan mengapa kok orang tersebut susah untuk bangun pagi? Kenapa? Di waktu itu waktu yang paling berkah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada umat kita ini bagaimana, Allahumma barik ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi kalau kita pengen dapat doa Rasulullah, kalau kita pengen dapat doa itu Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Sedangkan kita nggak pernah dapat doa Rasulullah SAW. Kenapa? Kita jadi kita nggak dapat berkah, kita nggak dapat doa ya Rasulullah. Ini harus dirubah supaya kita mestinya lancar lah. Yang tidur pagi, tidur kan enak. Yang namanya tidur ngantuk tuh enak. Inan nu'asa wal kasal, ya ahla mazaq min asal. Sesungguhnya rasa ngantuk, ya rasa malas tuh rasanya lebih manis dibanding inan nu'asa wal kasal ahla mazaq min asal. Sesungguhnya rasa ngantuk dan rasa malas lebih indah, lebih manis dibanding ya, kalau ente nggak kayak tanyain sama orang yang suka malam pagi, enak nggak tidur pagi? Enak, jawabannya pasti sedap, gurih, ya gitu, bangun-bangun terus siang. Tapi ingat-ingat dan lagi-lagi banyak ya keutamaan fadilah waktu yang kita terlewat, dan yang terlewat tidak akan pernah datang kembali. Umur yang sudah terlewat, yang sudah dihabiskan tidak akan pernah kembali lagi. Ya, tinggal kita sendiri memperbaiki diri kita sendiri. Ya, kemudian yang kedua apa? Qilatus sholat. Ya. Nggak sholat ya, sedikit sholat bolong-bolong, sholatnya di akhir-akhirin tuh yang bikin rezeki jadi seret. Dengar azan sama dengar, tapi kita masih main HP, seakan-akan budak. Tahu ada azan nih, tapi HP masih dimainin, masih dengar lagu, masih lihat TikTok, masih lihat IG dan sebagainya. Kita seakan-akan tuli. Karena begini, kan ada bacaan hayya 'alas shalah, ayo sini kita sholat. Kemudian apa? Hayya 'alal falah. Nah, kalau orang mau falah, mau sukses, mau maju, mau bahagia, sholat kuncinya. Ya, kalau kagak sholat ya kagak bisa maju, nggak bisa sukses. Nah, ini kita dengar panggilan dengan suara Allah Subhanahu wa taala, pura-pura budak. Ya kenapa nggak dengar? Ya hanu nggak dengar HP. Ntar ujung-ujungnya waktu terus berjalan, tentunya ya Allah, udah mau ini, tahunya asar, kan nggak ketahuan. Auzubillah. Udah kita. Kemudian yang ketiga apa? Malas, al-kasal. Di antara penyebab rezeki mah kita apa? Malas, tidur tok nggak ada mutunya, mati sekali. Iya benar nggak? Ya, kalau orang hidupnya buat tidur, nanti dia mau bawa apa nanti di akhirat? Mau bawa tidurnya gitu? Nah, jangan bawa tidur. Ya, kalau orang mati umur 60, sedangkan dia tidur 8 jam sehari, itu kalau dihitung-hitung sama dengan dia 20 tahun dia habisin umurnya 20 tahun buat tidur dong. Kalau ulama-ulama nih Habib bin Semit nih tidurnya cuma 2 jam. Ya, 2 jam. Dari antara 24 jam hanya beliau tidur selama banyak 2 jam. Sisanya ngapain? Ya zikir, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita contoh. Itu yang harus kita tiru, bukan yang lain. Ya bukan selebriti, bukan TikToker, bukan apa namanya tuh? Apa tuh namanya tuh? Instagram apa namanya? Snapgram, itulah. Snapchat apalah terlalu dah. Nah, itu. Bukan itu yang kita tiru. Ulama yang soleh-soleh gini yang harus kita contoh. Kenapa? Mereka mengajar kita keselamatan dan keberuntungan dunia wa akhirat. Tuh. Dan yang keempat apa? Yang menjaga rezeki, al-khiyanah. Makanya jangan pernah jadi orang yang kasih amanah, khianat. Sama guru di depan guru, masya Allah senyum depan guru gini.
gerendengan. Nah, ini khianat. Makanya rezekinya satu. Makanya jangan pernah bermuka dua. Di depan bagus, di belakang jelek. Itu. Auzubillah min dzalik gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang rezekinya khianat ya. Ya Bib, ya Ustaz. Ya depannya apa? Ayo Ustaz, ayo. La haula wala quwata illa billah. Itu jangan khianat ya, jangan ya. Sama teman jangan khianat. Ya. Ada temannya dibagus-bagusin. Sehat, Bro. Temennya enggak ada. Anjing. Haula wala quwata illa billah. Hati-hati itu. Hati-hati. Jadi 4 perkara yang menjaga rezeki adalah tidur pagi, sedikit sholat, malas dan juga ya. Dan terakhir, an-naum ba'da sholat subuh ya, yang sah barakatul rezeki wa barakatul umur. Terakhir, tidur setelah sholat subuh menghapus berkahnya rezeki dan berkahnya umur. La haula wala quwata illa billah. Umur habis enggak ada barokahnya ya. Rezeki enggak ada berkah dan juga umur enggak ada berkahnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mending mati dan mending mati. Mati lebih bagus ya. Ini di sini nih. Ya. Menghapus berkahnya rezeki dan berkahnya umur. Apa? Tidur setelah sholat subuh. Padahal subuh kan udah diajarin mau lama apa ke subuh, baca Yasin, baca Widul Latif, ngaji ya. Ngaji di waktu fajar tuh ngaji. Al Quran al-Fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat sesungguhnya ngaji baca Quran di waktu fajar masyhuda, disaksikan oleh para malaikat. Siapa lagi? Kapan lagi kita nih ditonton live ya langsung oleh para malaikat ngaji Quran di waktu fajar, baik sebelum subuh atau setelah sholat subuh. Ngaji baca Quran insya Allah baru. Kalau di subuh tidur ya udah nggak ada berkah. 1, nggak berkah. 2, umur nggak terus apa? Kalau nggak ada berkah buat apa? Tidur kalau nggak ada berkah buat apa? Duit banyak tapi habisnya nggak karuan, nggak ketahuan kemana, taunya habis aja begitu. Punya gaji 2 juta, taunya nggak kerasa tuh, nggak ada manfaat, habis begitu sia-sia. Punya umur panjang tapi nggak yang penting apa? Biar sedikit, yang penting kita jadi barokah. Jadi kalau orang nggak ada barokah tuh gak. Makanya jangan tidur pagi. Makanya tahan minimal udah jangan kita ngakuan ini jam 8 udah mata perih ya, minimal ya habis waktu luar matahari kan jam 7 sholat duha itu nggak apa. Orang boleh begitu tidur jam 9 ntar jam 11 bangun lagi ngapain sholat duha sampai nunggu waktu zuhur. Jadi tertib tuh. Kalau ente mau lihat tertibnya orang-orang soleh, ente buka aja kita Hidayatul diajarin tuh dari awal. Cara bangun gimana, baca doa apa, kita ada doa-doanya, ada tata caranya. Gitu. Jadi hidup bayangin ulama ini ngatur urusan itu diatur semua. Juga kenapa ulama begitu? Karena ulama meniru kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampai hal-hal begitu diajarin sama Rasulullah ngajarin kalau pagi-pagi baca tuh ya. Jadi doa-doa yang ada di Widul Latif adalah doa-doa yang memang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpel itu diajarin semua. Ya. Doa-doa itu Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan itu doa Rasulullah. Itu semua diajarin tuh sama Rasulullah biar enggak punya utang, biar enggak pusing, biar enggak takut ketemu orang. Itu semua diajarin. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak diajarin oleh Rasulullah. Kenapa? Rasulullah meninggalkan umat ini dengan sempurna. Semuanya diajari. Jadi setiap aspek kehidupan kita telah rapi, telah sempurna diajarkan oleh Nabi kita Muhammad.